Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arayan Dewana Lendra dengan NIM akhir 126. Perkenalkan, nama saya Lalu Olmetsa Supriyana, NIM akhir 138. Kenalkan, nama saya Muhammad Wildan Aziz dengan NIM akhir 153. Kenalkan, nama saya Nasya Aulin Azahra dengan NIM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid dengan NIM akhir 113. Oke, di sini kami akan mengerjakan tugas dari matkul keamanan internasional yang diampu oleh Pak Sugeng. Topik yang kami bahas adalah Laut Cina Selatan. Lalu topik pertama yaitu sejarah dan dampak yang akan dibawakan oleh rekan saya. Halo guys, jadi kita akan mulai ini dengan sejarah dulu nih. Sejarah, tentu kan kita harus membahas case topik itu harus lihat dulu sejarahnya. Nah, kita nih mau bahas sejarahnya Laut Cina Selatan itu, konflik Laut Cina Selatan itu bagaimana? Itu akan diperjelas oleh teman saya Awa. Halo guys, di sini aku mau ngebahas sejarah atau latar belakang sengketa Laut Cina Selatan. Kenapa sih adanya sengketa gitu? Nah, pertama-tama itu waktu itu Cina memproduksi ataupun kayak mengklaim peta-peta laut selatan dengan 9 garis putus-putus yang menunjukkan hampir seluruh wilayah di dalam garis tersebut. Nah, termasuk kepulauan Spratly dan Paracel sebagai wilayah teritorial Cina. Nah, klaim ini tuh kemudian ditegaskan kembali setelah Partai Komunis Cina itu berkuasa pada 1953. Nah, kan klaim yang dibuat oleh Cina ini berhasil mengklaim sekitar 80-90% wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan alasan sejarah. Ini memicu ketegangan guys. Jadi ketegangannya kenapa? Dengan negara-negara pesisir lainnya juga mengklaim wilayah di kawasan tersebut seperti Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Jadi ketegangannya itu dengan negara-negara yang aku sebutin tadi, kayak misalnya tadi Brunei, ada Malaysia, Filipina, Thailand. Jadi ketegangannya Cina dengan negara-negara ASEAN tersebut sama Taiwan gitu. Terus sengketa ini tidak hanya soal klaim kedaulatan, tapi juga dipicu oleh faktor-faktor. Nah, faktornya itu ada faktor strategis dan juga ekonomi. Laut Cina Selatan itu kan merupakan jalur pelayaran utama yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia gitu kan. Sangat penting bagi perdagangan global dengan nilai perdagangan yang melintasi kawasan ini mencapai triliunan dolar. Jadi kalau misalnya klaim ini sepenuhnya diklaim oleh Cina, maka ini juga akan akan mengganggu perekonomian dan juga strategis untuk negara-negara yang lainnya, seperti itu. Oh gitu, baik Awa. Jadi tuh konflik Laut Cina Selatan ini tuh tentu sangat berdampak bagi dunia internasional ya Wak. Karena kan itu jalur perdagangan dunia ya, sempat kamu bahas. Jadi kalau itu diambil alih sama Cina, itu tentu nanti kemungkinan banyak jadi dimanfaatkan sama pihak Cina itu juga ya. Jadi nggak ada untung bagi negara-negaranya, negara yang lain gitu. Tuh, oke. Lalu tentu kan dari konflik ini tuh kita pasti pengen tahu lah kayak dampaknya tuh seberapa besar dampak konflik ini tuh terhadap tentu kepada keamanan kawasan gitu. Jadi konflik ini tuh berdampak sangat luas terutama bagi keamanan kawasan Asia Tenggara. Nah, dampaknya itu yang paling kritis itu mengancam keamanan Asia Tenggara karena itu tuh masih satu daerah dengan negara-negara ASEAN dengan Tiongkok ya, yang Cina itu kan yang kayak pengen menguasai wilayah laut ini gitu loh. Nah, tentu tuh ini ada beberapa dampak. Jadi aku pengen bahas dulu yang pertama nih, peningkatan ketegangan militer dan potensi konflik bersenjata. Nah, konflik Laut Cina Selatan ini menyebabkan peningkatan manuver militer baik oleh Tiongkok atau maupun negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Filipina yang paling terkena dampaknya. Terus untuk peningkatan kekuatan angkatan laut Cina itu juga berpengaruh seperti peluncuran kapal induk tipe 003 dan rencana memiliki 16 kapal rusak tipe 055. Tentu ini tuh memicu ketidakseimbangan kekuatan dan eskalasi militer di kawasan. Hal ini memperbesar risiko konflik terbuka antar negara Asia Tenggara gitu. Lalu yang kedua, tadi kan si Awa kan sempat bahas ya teman-teman, itu tuh bisa triliunan gitu membuat kerugiannya pada
yang kedua ini gangguan terhadap jalur perdagangan global tadi. Nah, karena ini jalur pelayaran ini tuh strategis ya. Jadi tuh dalam perjalanan itu bisa menyumbang sekitar 5 triliun dolar per tahun, teman-teman. Wah, itu kebayang nggak sih awak seberapa banyak itu? Banyak Satu ruangan banget. itu mungkin nggak cukup deh kayaknya 5 triliun itu. Apalagi untuk negara-negara ASEAN tuh Mm-mm. banyak banget. Banyak banget itu. Tuh ketegangan di wilayah ini tuh mengancam kebebasan navigasi dan bisa berdampak besar terhadap ekonomi global, khususnya negara ASEAN yang sangat bergantung pada ekspor impor lewat jalur Cina Selatan ini gitu. Tentu ada nih dampak ketiga nih awak, intervensi negara luar dari negaranya tuh dari Amerika Serikat, Oh, iya. Jepang, Australia gitu. Negara-negara eksternal ini tuh mengintervensi mereka baik dalam bentuk patroli militer maupun diplomasi, meningkatkan kompleksitas geopolitik di kawasan dan berisiko memperpanjang konflik serta memancing persaingan antar blok gitu. Yang keempatnya ada ancaman terhadap warga sipil kayak seperti nelayan, terutama nelayan di zona ekonomi eksklusifnya Indonesia, karena berada dalam ancaman akibat patroli militer negara lain yang tadi intervensi negara luar itu tadi dari Amerika Serikat, Jepang, Australia. Dan di sini juga ada lemahnya kayak batas hukum. Tentu kayak pengawalan kapal perang terhadap kapal ikan asing serta simpang siur hukum perbatasan menyebabkan ketidakpastian dan potensi bentrok di laut yang berdampak langsung pada keamanan manusia gitu. Nah, konflik di Laut Cina Selatan ini memberi dampak yang serius terhadap stabilitas militer, ekonomi, dan keamanan manusia di Asia Tenggara. Dan tentu penyelesaian ini tuh membutuhkan diplomasi multilateral serta penguatan norma hukum internasional. Nah, untuk pembahasan bagaimana dari sudut pandang hukum internasional itu akan dibahas oleh rekan saya Dial. Oh gitu ya. Tuh. Halo guys, saya Dial. Aku Abid. Nah, jadi kami akan membahas tentang lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bagaimana sejarah dan dampak dari isu tersebut. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana hukum internasional dan UNCLOS 1982 tentunya melihat konflik ini. Nah, jadi di konflik Laut Cina Selatan ini bukan cuma sekedar perebutan wilayah. Ini adalah perselisihan yang berkepanjangan dan kompleks, yang melibatkan banyak negara dan menyentuh inti dari hukum internasional, khususnya hukum laut. Dalam ranah hukum internasional, pedoman utama yang digunakan untuk mengatur wilayah laut adalah UNCLOS 1982 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Konvensi ini menjadi dasar hukum global bagi semua negara pesisir dalam menetapkan batas wilayah laut, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, serta landas kontinen. Menurut UNCLOS, setiap negara berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil dari luar 12 mil laut dari garis pantai dan memiliki hak eksklusif di zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Di luar itu, laut dianggap sebagai wilayah internasional yang tidak dapat diklaim secara sepihak. Namun, dalam realitanya, Tiongkok justru membuat klaim secara sepihak, tiba-tiba, dan kontroversial melalui Nine Dash Line, garis titik-titik yang mencakup hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Klaim ini tidak diakui oleh UNCLOS dan bahkan telah diputuskan tidak sah oleh arbitrase internasional sejak tahun 2016 dalam kasus antara Filipina dan Tiongkok. Namun hingga kini, Tiongkok tetap menolak putusan tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, penolakan ini merupakan pelanggaran serius, bukan hanya terhadap negara-negara ASEAN yang wilayahnya diklaim, namun juga terhadap sistem hukum global yang mengatur perdamaian dan ketertiban di laut lepas. Dalam menyikapi konflik ini, hukum internasional menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, mulai dari perundingan bilateral, mediasi internasional, hingga arbitrase dan pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional di Den Haag. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai, adil,
dan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS sejak tahun 1985 dan terus menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur hukum dan diplomasi. Bahkan Indonesia pernah menjadi mediator dalam lokakarya penyelesaian konflik Laut Cina Selatan sejak tahun 1990-an. Dari sini kita bisa melihat bahwa UNCLOS bukan hanya aturan teknis tentang batas laut, namun juga simbol penting dari keadilan, kedaulatan, dan upaya perdamaian. Nah, namun sekuat apapun hukum internasional, tetap dibutuhkan komitmen dari negara-negara yang terlibat untuk mematuhinya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya merupakan pembahasan tentang tantangan dari ASEAN di konflik Laut Cina Selatan ini yang akan dibahas oleh saudara Abid. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh dari sisi hukum internasional. Ternyata ASEAN sendiri itu memiliki tantangan di konflik Laut Cina Selatan ini. Negara-negara ASEAN tuh punya posisi yang berbeda dalam isu Laut Cina Selatan. Misalnya tuh Kamboja itu tuh mendukung klaim Tiongkok, sementara negara lain seperti Filipina, Vietnam tuh sangat menentang. Akhirnya ASEAN ini sulit mengambil sikap bersama gitu. Selain itu pendekatan ASEAN yang cenderung longgar membuat mereka belum bisa untuk membentuk perjanjian yang mengikat semua pihak. Nah, kondisi ini diperparah oleh intervensi eksternal dan tekanan diplomatik dari kekuatan besar yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut. Masing murni negara anggota ASEAN juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik domestik yang berbeda-beda, yang terkadang tuh bertentangan dengan upaya mencapai konsensus regional. Nah, akibatnya efektivitas ASEAN sebagai blok regional menjadi dipertanyakan dalam menghadapi isu-isu sensitif dan kompleks seperti isu ini. Tanpa adanya kesepakatan yang mengikat dan komitmen yang kuat dari semua anggota ASEAN, upaya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan akan terus menghadapi hambatan yang signifikan. Hal ini tidak hanya berpotensi merugikan kredibilitas ASEAN di mata dunia, tetapi juga dapat memperburuk ketegangan di kawasan kita. Nah, yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan, kemakmuran regional secara keseluruhan. Oke, terima kasih untuk segala-galanya. Untuk materi pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ryan. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya itu cara menyelesaikan sengketa perbatasan maritim. Kita Laut Cina Selatan lebih tepatnya ya Mas Abid ya. Oke. Jadi jadi ada 3 mekanisme penyelesaian sengketa maritim ini. Yang pertama, negosiasi bilateral. Nah, ini adalah pendekatan langsung di mana 2 negara yang bersengketa ini berdialog untuk mencapai kesepakatan. Contoh suksesnya adalah kesepakatan batas laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia. Menguntungkan dari negosiasi bilateral adalah kedua belah pihak memiliki kontrol penuh atas hasilnya dan dapat menyesuaikan solusi yang paling sesuai dengan kepentingan mereka. Itu yang pertama ya, Abid ya. Oke. Lalu yang kedua itu ada arbitrase, di mana jika negosiasi bilateral menemui jalan buntu, arbitrase bisa menjadi pilihan dalam pihak ketiga yang netral, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan membuat keputusan yang mengikat. Kasus Filipina melawan Tiongkok di Laut Cina Selatan adalah contoh penggunaan arbitrase. Meskipun keputusannya mengikat, implementasinya bisa menjadi tantangan jika salah satu pihak menolak untuk mematuhinya gitu. Terus yang ketiga itu adalah Mahkamah Internasional atau ICJ, International Court of Justice. Ini adalah pilihan terakhir jika metode ini gagal. ICJ adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyelesaikan sengketa hukum antar negara. Keputusan ICJ bersifat mengikat, namun yuridiksinya bergantung pada persetujuan negara-negara yang bersengketa. Ya. Di ICJ itu kalau nggak salah juga pernah ada kasus ini ya,
antara Indonesia juga sama Malaysia itu ya, lautan ya di bagian Pulau Sipadan dan Bingitan itu dibantu sama ICG gitu. Terus habis itu apa sih peran Indonesia dan ASEAN ini? Terus Indonesia jadi Indonesia dapat terus memainkan peran aktif melalui jalur diplomasi seperti yang telah dilakukan melalui berbagai lokakarya sejak tahun 1990. Lokakarya ini dapat memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan dan mencari solusi damai sebelum sengketa memanas gitu. Kedepan ASEAN Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara perlu memperkuat norma hukum yang mengikat di antara anggotanya dengan kerangka hukum yang lebih kuat dan jelas. ASEAN dapat menjadi entitas yang lebih solid dan efektif dalam menghadapi serta mengelola konflik maritim di kawasan, mencegah eskalasi dan mempromosikan stabilitas regional gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa nih Mas? Aduh, jadi kesimpulannya ini ya, Laut Cina Selatan bukan hanya soal wilayah gitu ya, tapi soal hukum, ekonomi, dan masa depan stabilitas kawasan. Kita sebagai generasi muda punya peran untuk memahami dan ikut menjaga perdamaian. Ini berarti kita harus terus mencari informasi yang akurat dan berimbang, mendorong dialog yang konstruktif, serta mendukung solusi damai dan berdasarkan hukum internasional. Dengan begitu kita berkontribusi pada terciptanya kawasan yang aman, makmur, dan berkeadilan bagi semua gitu. Mungkin begitu Mas Abid yang bisa saya sampaikan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.